Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya Nanda semua, semoga kita sehat semua ya, dan kita juga senantiasa di bawah lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, kita masuk saja materi baru pada hari ini, yaitu ini adalah materi terakhir dari semester pertama, semester 1 ini. Ini uh, reaksi keseimbangan, disebut nanti dengan keseimbangan kimia. Oke, barangkali di waktu TK kamu pernah main jungkat-jungkit nggak? Ya kan? Nah, apa persyaratan itu agar permainan jungkat-jungkitnya itu enak? Salah satulah posisinya tentu harus seimbang, ya kan? Nah, apa pula yang dikatakan seimbang atau keseimbangan di dalam kimia? Nah, ini kita pelajari pada pagi ini. Yaitu yang pertama, nah di sini kita akan mempelajari tentang yang pertama yaitu reaksi kimia, keseimbangan kimia, dan tetapan keseimbangan di poin A-nya. Kemudian di poin B, pergeseran keseimbangan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dan yang di C nanti adalah hubungan kuantitatif antara reaksi dan hasil reaksi. Barangkali nanti ini kita bagi aja menjadi 2 video barangkali. Baru untuk yang video pertama ini mungkin sampai di B saja. Oke, baik ya. Nah, ini adalah apa nih? Email gigi itu mengalami reaksi keseimbangan. Makanan asam itu menyebabkan lapisan email gigi menipis. Nah, nah, ini akan berpengaruh nanti terhadap email gigi kita. Jadi yang terlalu asam itu akan berpengaruh terhadap gigi. Jadi itu akan merupakan, nah di sini terjadi nanti adalah reaksi setimbang. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini yang pertama ada yang kita pelajari adalah ada reaksi kimia, yang kedua keseimbangan kimia itu apa sih? Kemudian di sini akan kita pelajari reaksi kimia, keseimbangan kimia, dan tetapan keseimbangan. Kemudian ada tetapan. Jadi ada 3 topik di sini akan kita bahas nanti. Baik, Ibu lanjut saja. Nah, salah satu contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah pada saat kamu membakar kertas. Kertas terbakar menjadi abu. Nah, bisakah abu kembali menjadi kertas? Reaksi pembakaran kertas, ya itu merupakan reaksi kimia. Nah, abu tidak bisa kembali menjadi kertas. Maka di sini reaksi pembakaran kertas itu atau pembakaran kayu itu tergolong ke dalam reaksi irreversible. Ya, ini reaksi yang artinya tidak, reversible balik berarti ada reaksi yang tidak dapat balik ya, atau disebut dengan reaksi yang berkesudahan. Kemudian nanti juga ada reaksi itu yang terbentuk produk dapat kembali membentuk reaktan. Nah, ini kita sebut nanti dengan reaksi reversible. Jadi pada prinsipnya reaksi kimia itu ada reaksi yang berkesudahan atau reaksi yang tidak dapat balik. Kemudian yang kedua ada reaksi yang dapat balik atau disebut dengan reaksi reversible. Nah, bagaimana membedakan bahwa suatu reaksi adalah irreversible dan reversible? Ya, yang pertama adalah untuk reaksi irreversible atau reaksi yang berkesudahan, reaktan berubah menjadi produk tidak bisa kembali membentuk reaktan. Nah, panah kita hanya satu saja, yaitu satu arah panah kita. Jadi persamaan reaksi ditulis dengan satu arah panah, yaitu dari reaktan ke produk. Ya, jadi arah panahnya ke kanan. Kemudian nanti yang kedua, reaksi akan berhenti setelah salah satu atau semua reaktan habis. Kalau semua reaktan sudah habis, itu reaksi akan atau salah satunya habis, maka reaksi akan berhenti. Kemudian yang ketiga, di sini produk tidak dapat bereaksi kembali menjadi reaktan. Yang keempat, reaksi berlangsung tuntas atau berkesudahan.
Nah, contohnya di sini ada reaksi KOH adalah suhu basa, HCl adalah asam, jadi reaksi basa dengan asam itu menghasilkan garam tambah air. Tapi garam dengan air itu tidak bisa kembali membentuk basa dan asam. Maka ini kita sebut nanti dengan reaksi irreversible. Nah, kemudian ada reaksi yang reversible, yaitu reaksi yang dapat balik. Nah, bagaimana penulisannya? Nah, di sini adalah persamaan reaksi ditulis dengan dua anak panah dengan arah berlawanan. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, reaktan bereaksi membentuk produk dan produk dapat bereaksi kembali menjadi reaktan. Reaksi ke arah produk disebut dengan reaksi maju, sedangkan reaksi ke arah reaktan disebut dengan reaksi balik. Nah, sebagai contohnya adalah ini. NH3, NH3 itu dapat terurai menghasilkan, ya, NH3 gas dapat terurai menghasilkan N2 gas ditambah 3H2 gas. Nah, N2 gas dan H2 gas ini dapat bereaksi kembali menghasilkan NH3. Maka ini kita sebut dengan reaksi reversible. Oke, sampai di sini paham? Ya, baik. Bu lanjutkan. Apa sih ciri-ciri reaksi setimbang itu atau keseimbangan di dalam kimia? Ya, yang pertama tentu saja reaksi berlangsung dua arah dan berlangsung dalam ruang tertutup. Ya, reaksi berlangsung dua arah yaitu ke arah produk dan ke arah reaktan dan berlangsung dalam ruang tertutup. Kemudian di sini laju reaksi ke kiri itu akan sama dengan laju reaksi ke kanan. Atau kalau laju reaksi ke kanan ke arah produk itu dilambangkan nanti dengan V1, maka produk kembali membentuk reaktan itu dilambangkan nanti dengan laju V2. Maka di sini adalah V1 akan sama dengan V2. Nah, kemudian yang C, tidak terjadi perubahan makroskopis. Ya, tetapi terjadi perubahan secara mikroskopis. Nah, apa sih maksudnya? Tidak terjadi perubahan makroskopis. Makro artinya adalah besar, berarti yang bisa kita amati. Apa yang bisa diamati di sana? Salah satunya adalah warna, ya enggak? Kemudian volume, itu bisa dilihat, enggak? Nah, tuh. Nah, ini jadi di sana tidak terjadi lagi perubahan secara makroskopis. Jadi volumenya tidak berubah, warnanya tidak berubah, ya. Tetapi tetap terjadi perubahan secara mikroskopis. Artinya di sini adalah reaksi itu sebenarnya tetap berlangsung terus-menerus. Terus, tapi tidak bisa diamati. Jadi secara molekuler itu reaksi tetap berlangsung. Oke, itu kira-kira pengertian reaksi. Ya, makroskopis dan mikroskopis. Oke, nah pada kondisi keseimbangan itu, ya, pada kondisi keseimbangan itu ada tiga nanti yang menunjukkan dia adalah nyatakan seimbang. Oke, kita perhatikan untuk yang grafik pertama. Grafik pertama ini adalah reaksinya adalah A2. A2 di sini letaknya besar, ya kan? Konsentrasinya tinggi. Berarti A2 di sini adalah berubah, ya. Berarti A2 di sini adalah reaktan. A2 adalah reaktan dan A adalah produk. Nah, jadi pada awalnya reaktan tentu banyak jumlahnya, ya kan? Maka setelah reaksi berlangsung, maka jumlahnya akan berkurang. Jadi makin sedikit nih. Nah, sampai jumlahnya stabil. Nih, ini adalah reaktan. Kemudian yang produk tadinya belum ada, A adalah produk, tidak ada. Kemudian setelah terjadi reaksi, mula-mula bertambah, sampai nanti ini, ya. Nah, ini nanti sampai daerahnya tidak mengalami perubahan. Konsentrasi produk tidak lagi mengalami perubahan, ya. Jadi itu yang dikatakan
makroskopis tidak lagi terjadi perubahan. Jadi secara makroskopis konsentrasi itu adalah makro, volume itu adalah makro, tidak lagi terjadi perubahan. Nah, kapan dia setimbang? Nih, pada saat ini konsentrasi A ya, ini lebih besar daripada konsentrasi reaktan. Nah, di sini mulai dia setimbang. Jelas di sini ini adalah produk. Nah, di sini konsentrasi produk itu lebih besar, ini konsentrasi reaktan. Jadi, saat keseimbangan itu tercapai pada saat konsentrasi produk lebih besar daripada konsentrasi reaktan. Nah, ini tercapainya keseimbangan. Oke. Kemudian yang B, bisa saja keseimbangan itu tercapai pada saat ini ya, reaktan tadi adalah A2. A2 di sini berubah menjadi setelah dia bereaksi semakin berkurang, terus sampai dia tidak mengalami perubahan lagi. Seperti ini. Kemudian juga adalah produk. Ya, produk adalah di sini, kemudian sampai produk juga sudah stabil. Nah, kapan dia setimbang? Yaitu di sini adalah pada saat ini konsentrasi di sini adalah gimana? Konsentrasi produk tadi adalah A, konsentrasi produk lebih kecil dibandingkan dengan reaktan. Ya, konsentrasi produk lebih kecil daripada reaktan. Dan yang ketiga adalah ini. Nah, ini ya di sini adalah reaktan makin kecil, kemudian juga adalah produk mungkin sampai tidak terjadi perubahan. Nah, di sini nanti adalah menunjukkan bahwa kalau ini nanti adalah V1 dan ini adalah V2, nah pada saat di sini adalah nih, tidak lagi. Nah, ini konsentrasi A2 adalah di sini adalah apa? A2 tadi adalah reaktan, kemudian ini adalah produk A. Sama ya nak. Jadi pada saat keseimbangan, jadi ada 3 proses terbentuk keadaan dalam keseimbangan itu. Yang pertama yaitu pada saat seimbang konsentrasi produk lebih besar daripada konsentrasi reaktan, atau mungkin pada saat setimbang konsentrasi produk lebih kecil daripada konsentrasi reaktan, dan yang ketiga pada saat setimbang konsentrasi produk itu sama dengan konsentrasi reaktan. Oke, baik Ibu lanjutkan. Nah, oke, keseimbangan itu nanti dapat pula kita kelompokkan atas 2. Yang pertama yaitu kita perhatikan di sini adalah keseimbangan homogen. Dan yang kedua ada keseimbangan heterogen. Mari kita lihat reaksinya. Nah, ini adalah reaksi setimbang. Ya, kita perhatikan di sini. Ya, yang pertama adalah H2 gas bereaksi dengan Cl2 gas membentuk 2 HCl yang juga berwujud gas. Kemudian SO2 gas bereaksi dengan O2 gas membentuk SO3 gas. Kemudian NH4 aqua setimbang membentuk NH4 plus aqua ditambah OH min aqua. Nah, ini adalah contoh-contoh keseimbangan homogen. Nah, kira-kira dari reaksi ini apa yang bisa kamu amati? Nah, ini termasuk ke dalam keseimbangan homogen. Apanya yang sama di sini? Apa kira-kira? Bandingkan dengan keseimbangan heterogen. Nah, ini keseimbangan termasuk dalam keseimbangan heterogen. Nih, C karbon yang solid bereaksi dengan H2O gas setimbang membentuk CO gas ditambah H2 gas. Nah, ini CaHCO3 2 kali yang solid setimbang ya terurai menghasilkan CaCO3 yang solid ditambah H2O liquid ditambah CO2 gas. Nah, ini juga aqua, liquid, aqua, aqua. Oke, apa kira-kira? Siapa bisa menyimpulkan apa kira-kira yang dimaksud dengan keseimbangan homogen dan keseimbangan heterogen dari contoh ini? Ada yang bisa? Ya, itu jelas ini adalah apa? Kalau ini apanya yang sama ini? Adalah jadi wujud zat di dalam setiap ini adalah sama dia. Ya kan? Nah, ini wujud zat berbeda. Oke? Jadi bisa kita simpulkan bahwa keseimbangan homogen itu adalah keseimbangan bagaimana?
Ya, adalah keseimbangan yang terbentuk dari zat-zat yang berfase atau berwujud sama. Sementara yang keseimbangan heterogen terbentuk dari zat-zat yang berfase atau berwujud berbeda. Oke, paham? Baik, kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan yang ketiga nanti adalah tetapan keseimbangan atau yang dilambangkan dengan K nanti. Ya, tetapan keseimbangan dilambangkan dengan K. Ya, menurut Gilbert dan Weig, katanya di sini adalah dalam keadaan setimbang pada suhu tertentu, hasil kali konsentrasi produk dibagi dengan hasil kali konsentrasi reaksi yang ada dalam sistem keseimbangan yang masing-masing dipangkatkan koefisiennya itu mempunyai harga yang tetap. Nah, harga tetap itu yang dilambangkan dengan K, ya, yang dilambangkan dengan K. Nah, hasil bagi tersebut disebut dengan tetapan keseimbangan atau KC. KC itu adalah tetapan keseimbangan dalam konsentrasi. Dia ada nanti ini tetapan keseimbangan dalam bentuk tekanan itu dilambangkan dengan Kp. Nah, ini dalam bentuk Kc. Nah, ini reaksi H2 gas ditambah I2 gas, ya, ini panah bolak-balik ini, ya, panah tanda panahnya dua ini ke kanan dan ke kiri, ya, jadi lengkapi dalam catatan kamu menghasilkan 2 H2 gas. Nah, mana di sini yang produk? Ya, produk di sini adalah HI, maka koefisiennya adalah 2, maka adalah ini adalah dibaca, kurung siku ini dibaca dengan konsentrasi. Jadi adalah konsentrasi produk dipangkatkan dengan koefisiennya dibagi dengan konsentrasi reaktan. Ya, koefisiennya berapa H2 nih? 1. I2 juga 1. Nah, ini pangkatkan 1. Nah, 1 itu tidak biasa dituliskan, ya. Tidak biasa dituliskan angka 1 itu. Jadi di sini, nah ini menunjukkan harga yang tetap. Nah, harga yang tetap itu yang dilambangkan nanti dengan K. Karena ini dinyatakan dalam bentuk, jadi kurung siku itu menunjukkan adalah konsentrasi, maka K-nya di sini adalah Kc, ya, adalah Kc. Oke. Sekarang coba untuk reaksi H2, ya, nah, reaksi 3H2 gas ditambah 2NH3 gas menghasilkan panah 2NH3 gas. Tolong kamu buatkan bagaimana rumus K untuk reaksi itu. Silakan. Kamu buatkan bagaimana rumusan K-nya, tetapan keseimbangan untuk reaksi itu. Itu yang A. Yang B, reaksi PCl3 gas ditambah H2 gas setimbang, ingat setimbang itu panah-panah, ya, menghasilkan PCl5 gas. Tolong kamu tuliskan bagaimana rumusan K untuk harga tersebut. Oke, nah inilah yang dirumuskan oleh siapa tadi nih? Gilbert dan Weig. Jadi dalam keadaan kesetimbang katanya, yang K itu adalah konsentrasi produk dipangkatkan koefisien dibagi dengan konsentrasi reaktan dipangkatkan koefisiennya. Oke.